Histologi untuk semester 3 Fakultas Kedokteran. Histologi 1. Pengantar histologi. A. Definisi histologi. Histologi adalah studi tentang jaringan tubuh pada tingkat mikroskopis. Jaringan terdiri dari sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang serupa. B. Teknik-teknik histologi. 1. Mikroskopi cahaya digunakan untuk melihat jaringan yang telah diproses dan diwarnai. Mikroskop ini memungkinkan kita melihat struktur makroskopik dan beberapa detail pada tingkat seluler. 2. Mikroskopi elektron menggunakan elektron untuk mendapatkan gambaran struktur sel dan jaringan pada tingkat yang lebih rinci dan subseluler. Misalnya, mikroskopi elektron transmisi untuk melihat detail dalam sel. 3. Pewarnaan histologis. Pewarnaan jaringan digunakan untuk menyoroti struktur dan komponen jaringan. Teknik hematoksilin eosin, H dan E, adalah yang paling umum untuk menunjukkan perbedaan antara inti sel, biru, dan sitoplasma, merah muda. 2. Jenis-jenis jaringan dalam tubuh. Histologi mempelajari 4 jenis jaringan utama dalam tubuh manusia. A. Jaringan epitel. 1. Definisi. Jaringan epitel membentuk lapisan pada permukaan tubuh dan melapisi saluran tubuh, serta membentuk kelenjar. 2. Fungsi, proteksi, sekresi, penyerapan, dan ekskresi. 3. Jenis-jenis epitel. Epitel squamosa, pipih, ditemukan pada kulit dan pembuluh darah. Epitel kuboidal, sel-sel berbentuk kubus, ditemukan pada kelenjar. Epitel silindris, memiliki bentuk sel yang tinggi. Ditemukan pada saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Epitel silindris berlapis, ditemukan pada saluran pernapasan bagian atas dan beberapa saluran ekskretori. B. Jaringan ikat. 1. Definisi. Jaringan yang mendukung dan menghubungkan organ-organ tubuh. 2. Fungsi. Menyediakan struktur dan elastisitas pada tubuh, serta menyimpan energi, misalnya dalam bentuk lemak. 3. Jenis-jenis jaringan ikat. Jaringan ikat longgar, menyokong organ dan struktur tubuh, serta menyediakan ruang untuk pembuluh darah dan saraf. Jaringan ikat padat, memiliki banyak serat kolagen. Ditemukan pada tendon dan ligamen. Kartilago, tulangan rawan, membantu memberikan dukungan fleksibel pada tubuh, seperti pada hidung, telinga, dan sendi. Jaringan tulang, membentuk kerangka tubuh. Memberikan dukungan struktural dan perlindungan untuk organ vital. Jaringan darah, mengangkut oksigen, nutrisi, dan limbah ke seluruh tubuh. C. Jaringan otot. 1. Definisi.
Jaringan yang mampu berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. 2. Fungsi, gerakan tubuh dan fungsi organ, misalnya jantung dan saluran pencernaan. 3. Jenis-jenis jaringan otot, otot polos. Otot tidak sadar, ditemukan pada dinding organ dalam, seperti usus dan pembuluh darah. Otot jantung, otot yang membentuk dinding jantung, bekerja secara otomatis. Otot lurik, skeletal, terkait dengan gerakan sadar tubuh, ditemukan di tubuh bagian luar seperti lengan dan kaki. D. Jaringan saraf. 1. Definisi: jaringan yang mengirimkan impuls listrik ke seluruh tubuh untuk mengoordinasikan kegiatan tubuh. 2. Fungsi: menghantarkan sinyal dari dan ke otak dan sumsum tulang belakang. 3. Komponen utama, neuron. Sel saraf yang membawa impuls listrik. Neuroglia, sel pendukung yang memberikan nutrisi, dukungan fisik, dan penghalang pelindung bagi neuron. 3. Struktur jaringan pada organ. Dalam semester 3, histologi mempelajari struktur jaringan pada organ tertentu, seperti A. Kulit. 1. Lapisan kulit, epidermis, lapisan luar kulit, yang terdiri dari epitel squamosa bertingkat. Bertanggung jawab untuk perlindungan. Dermis, lapisan di bawah epidermis yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut. Subkutis, lapisan bawah kulit yang mengandung lemak dan jaringan ikat, yang menyokong kulit dan mengisolasi tubuh. B. Paru-paru. 1. Struktur alveoli, kantung udara di paru-paru tempat pertukaran gas. 2. Epitel silindris pada saluran pernapasan dan epitel pipih pada alveoli untuk difusi gas. C. Hati. 1. Hepatosit, sel-sel hati yang terlibat dalam metabolisme, penyimpanan, dan detoksifikasi. 2. Sinusoida, pembuluh darah kecil yang membawa darah ke hepatosit untuk proses metabolisme. D. Ginjal. 1. Nefron, unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus, tempat filtrasi darah. Tubulus proksimal, dan distal, tempat reabsorsi dan sekresi. 2. Glomerulus, kelompok kapiler yang berfungsi dalam penyaringan darah. 3. Tubulus ginjal, proses reabsorsi air dan elektrolit untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. 4. Teknik mikroskopik lanjutan, A. Mikroskopi cahaya, digunakan untuk mempelajari struktur jaringan yang telah diawetkan dan diproses. Pewarnaan hematoksilin eosin, H dan E, adalah yang paling umum untuk menunjukkan komponen jaringan seperti inti sel dan sitoplasma. B. Mikroskopi elektron, mikroskop elektron transmisi, TEM,
memungkinkan visualisasi struktur seluler pada tingkat yang sangat tinggi, seperti organel sel. Mikroskop elektron pindai, SEM, digunakan untuk melihat permukaan sel dan jaringan dengan resolusi tinggi. C. Imunohistokimia, teknik yang menggunakan antibodi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi protein atau antigen tertentu dalam jaringan. D. Histokimia, digunakan untuk mendeteksi senyawa kimia dalam jaringan, seperti karbohidrat atau lipid. 5. Perubahan jaringan pada penyakit, ametaplasia, perubahan dalam jenis sel pada jaringan epitel. Biasanya sebagai respons terhadap iritasi atau stres kronis, misalnya, perokok yang mengalami metaplasia pada saluran pernapasan. B. Displasia, perubahan dalam ukuran, bentuk, dan organisasi sel, yang bisa menjadi tanda awal keganasan, misalnya, pada kanker serviks. C. Nekrosis, kematian sel atau jaringan yang terjadi akibat cedera atau kekurangan oksigen. D. Kanker dan tumor. Neoplasia adalah pembentukan sel abnormal yang dapat bersifat jinak atau ganas, kanker. 6. Aplikasi klinis histologi, diagnosis penyakit. Pemeriksaan jaringan dengan mikroskopi digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit, misalnya biopsi untuk mendeteksi kanker. B. Penggunaan dalam transplantasi. Memeriksa kecocokan jaringan antara donor dan penerima untuk menghindari penolakan. C. Penelitian jaringan, memahami patogenesis penyakit, serta mengembangkan terapi medis yang baru melalui penelitian histologi. 7. Peran histologi dalam kedokteran, pendidikan kedokteran. Histologi membantu mahasiswa kedokteran memahami struktur tubuh manusia, dan bagaimana jaringan berfungsi dalam kesehatan dan penyakit. B. Pengobatan, dengan memahami histologi, dokter dapat lebih baik menghubungkan gejala klinis dengan perubahan pada tingkat seluler dan jaringan.